Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol sobat-sobat saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini tentang hal-hal yang bersifat religius. Semoga amal dan pahalanya bisa menjadi bekal kita di kehidupan kita yang selanjutnya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang Islam, kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu melakukan banyak aktivitas kehidupan untuk pemenuhan hajat kehidupan kita sehari-hari, dan juga dari sisi religius kita melakukan amal ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang semuanya termaktub dalam Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis ya. Nah, yang jelas ketika kita melakukan segala sesuatu amal ibadah, kadang-kadang kan memang karena memang godaan syaitan itu memang datang dari sisi kanan, kiri, depan, belakang dari manusia. Kadang-kadang kita sering tergoda untuk melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan even ketika kita melakukan amal ibadah gitu kan, mereka pun datang mengganggu kita. Ini termaktub di dalam salah satu di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'anul Karim, bermohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Artinya, bayangkan ketika kita melakukan suatu aktivitas yang mulia, yaitu membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim gitu kan, membaca kalamullah. Bahkan mereka berusaha datang untuk mengganggu kita. Bahkan ketika kita beribadah pun kadang-kadang mereka datang untuk mengganggu kita. Yaitu salah satunya dengan berusaha mempengaruhi akal pikiran kita untuk mengingat-ingat urusan dunia kita. Bahkan kadang-kadang bacaan kita lalai ketika kita baca ya, rakaatnya berapa, itu menandakan kehadiran syaitan yang memang dikatakan dari jenis kinzib yang kemudian memang mengganggu manusia ketika beribadah. Bayangkan, aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ini puncak salah satu aktivitas ketika penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun datang untuk mengganggu ya teman-teman. Bahkan even dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim gitu kan, mereka berusaha mengganggu. Nah, makanya teman-teman, kadang-kadang memang kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan. Mereka ini kadang-kadang kan bermain di hal-hal yang subhat mubah gitu kan. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya ada salah satu doa dari Rasulullah SAW yang bunyinya sebagai berikut, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Jadi ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu sebagai sesuatu yang benar gitu kan. Kemudian tunjukilah yang batil, yang salah itu sebagai yang batil pada kita. Kemudian dikatakan yang benar tunjukkanlah sebagai suatu kebenaran, dan berilah rezeki kami untuk kemudian untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami rezeki untuk kemudian untuk menjauhi, meninggalkan yang salah itu. Menunjukkan di sini bahwasanya memang bangsa syaitan juga kadang-kadang bermain di hal-hal yang abu-abu gitu kan, sehingga tampaknya suatu kebenaran kan, suatu hal yang memang baik gitu kan, mereka akan membuat hal-hal yang subhat seperti ini kan susah gitu. Karena memang kalau untuk pelaku subhat ini susah untuk disadarkan gitu kan, karena pastinya pelakunya gitu kan merasa yang dilakukannya itu benar. Nah, salah satunya juga kalau kemudian kita lihat gitu kan, amalan kita itu sebetulnya diterima Allah atau enggak, dikabulkan Allah atau tidak, kemudian bahkan kemudian kita itu sebetulnya disayangi Allah, disukai Allah atau tidak, itu sebetulnya juga termaktub dalam petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melakukan ibadah-ibadah tapi kemudian melakukan hal-hal tertentu yang meragukan, kemudian menimbulkan berpalingnya Allah Subhanahu wa taala pun, itu bisa terjadi ya teman-teman. Dan itu disebutkan dalam salah satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi salah satu kebaikan gitu kan dari Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu untuknya gitu kan, hal-hal yang nggak bermanfaat untuknya, yang kemudian kita bandingkan dengan salah satu hadis yang kemudian waktu itu merupakan dibacakan oleh Imam Al-Ghazali ketika menasihati para murid-muridnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bimalayakni. Jadi alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, jadi tanda-tanda Allah itu berpaling gitu kan, Allah yang maha tinggi itu berpaling dari hambanya gitu kan. Istighaluhu bimalayakni, yaitu kemudian Allah itu menyibukkan hamba-hambanya itu terhadap hamba-hambanya itu kemudian disibukkan oleh hal-hal yang nggak bermanfaat. Nih dua hadis ini saling terkoneksi ya. Salah satunya mengatakan bahwasanya kebaikan Islam seorang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat untuknya. Di hadis selanjutnya diberitakan bahwasanya tanda-tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya gitu kan adalah kemudian hamba tersebut disibukkan dengan hal-hal yang nggak bermanfaat untuknya gitu kan. Nah, hal-hal yang nggak bermanfaat ini kan sebetulnya dosa enggak gitu kan, dapat pahala enggak, biasanya ini kan permainan setan. Jadi hal-hal yang seperti ini di lingkaran mubah ya. Mubah itu hal-hal yang kalau kita lakukan kita juga nggak dijanjikan pahala, kalaupun kita tinggalkan juga kita nggak dapat dosa gitu kan. Ini contohnya mubah itu seperti ketika kita ngobrol gitu kan, kita ngobrol, makan, minum tuh hal yang mubah. Tapi ketika kemudian itu berlebih-lebihan disibukkan oleh hal-hal yang mubah tersebut, contohnya kalau sekarang kita bisa lihat ya, godaannya itu sangat besar. Banyak teman-teman saudara-saudara kita seiman yang kemudian seharian gitu kan mau lagi makan di warung angkringan, kayak mau nongkrong di rumah, sibuk dengan media sosialnya. Yang saya rasa juga media sosial itu kan banyak banget ya cerita tentang intrik politik, tentang kemudian tentang tentang berita-berita tentang artis, hal-hal yang memang cerita tentang orang yang berselingkuh gitu kan, orang yang kemudian hal-hal yang mulai informasi tersebut nggak begitu bermanfaat untuk kita gitu kan, dan kita kemudian asik sampai berjam-jam berhari-hari itu. Kadang-kadang kalau saya lihat tuh orang-orang di sekitar kita itu sibuk aja, sampai kemudian kadang ketika berkunjung datang ke tempat kita pun mereka lupa masih sibuk sama medsosnya. Di situ juga kita bisa melihat hal-hal yang memang kemudian memang dilarang sama agama kita untuk melihatnya, seperti kemudian wanita-wanita yang kemudian berpakaian minim gitu kan. Kemudian melihat hiburan juga ada di situ, orang nyanyi-nyanyi segala macam yang memang sebetulnya kalau kita itu berlebihan di situ kan, ngobrol-ngobrol kemudian ngobrol cerita-cerita lah gitu kan, cerita-cerita sampai berjam-jam sampai pagi gitu kan di media sosial. Ya itu kadang-kadang kemudian kita lalai ya, waktu-waktu kita di dunia ini nanti banyak terampas untuk kesibukan kita yang nggak begitu bermanfaat realistisnya untuk kita gitu kan. Bayangkan ketika orang pulang kerja kemudian bermain di media sosialnya sampai pagi gitu kan, banyak waktunya yang terbuang gitu kan. Sholat malam, kemudian untuk membaca kitabullah atau Al-Quranul Karim yang kalau nggak perlu panjang-panjang lah, luangkan waktunya 5-10 menit gitu kan. Ataupun kemudian kita membaca buku-buku agama. Kita kadang-kadang asik di media sosial sampai berlebihan, kemudian ya lalai kita kan. Bahkan waktu-waktu kita yang memang sangat terbatas ya di dunia, kalau kita mengingat usia manusia itu kan nggak panjang ya, itu kita waktunya habis untuk kemudian untuk hal-hal yang nggak bermanfaat gitu kan.
Yaitu seperti kalau di media sosial kan banyak berita-berita ngerumpi, bicarain orang gitu kan. Kalau kemudian kita terlarut sampai terus menerus, itulah tandanya teman-teman bahwasanya diingat-ingat alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ini diungkapkan nasihatnya dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya nih. Menurut beliau ini adalah salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tanda-tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah hamba tersebut disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Insya moga-moga teman-teman, nauzubillah min zalik, moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Nah, ini salah satu kita ngobrol-ngobrol seperti ini untuk saling mengingatkan, dan ketika kita ngobrol insya Allah kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini obrolan kita, semoga bermanfaat. Saya berusaha menggunakan media sosial saya untuk hal-hal yang bermanfaat ya, dan insya Allah moga-moga ada saudara-saudara kita seiman gitu kan, Islam seiman yang mau mendengarkan, mau berjoin ngobrol-ngobrol di obrolan kita ini. Dan saya akan selalu berusaha mendoakan bahwasanya teman-teman yang nonton video ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, istri, anak, kemudian harta kekayaan, jabatan, kedudukan itu fana ya, akan sirna pada waktunya nanti, dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal ibadah, amal soleh di sisinya gitu kan. Kita akan temui di kehidupan selanjutnya yang insya Allah kekal, yang panjang, yang sampai waktunya kita nggak tahu akhirnya. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.